Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini? Kita belajar lagi matematika. Untuk pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar cara menghitung perkalian desimal. Kali ini kita akan belajar dengan dua cara. Silakan adik-adik simak pembelajaran kita kali ini dari awal hingga akhir, supaya kalian bisa memahami materi pembelajaran kita kali ini. Dan kalian bisa memilih cara mana yang menurut kalian lebih mudah untuk kalian terapkan. Oke Untuk adik-adik, tugas akan sebelumnya dikirim jangan melalui lupa untuk via like, Google Classroom. subscribe, dan Terima tekan tombol kasih. loncengnya. Wassalamualaikum Baiklah, kita lanjutkan warahmatullahi langsung ke wabarakatuh. materinya. Adik-adik bisa perhatikan di sini contohnya sudah ada, yaitu 0,9 dikali 4,7. Ini adalah bilangan desimal atau bilangan berkoma. Cara yang pertama yang kita gunakan adalah dengan mengalihkan bilangan desimal ini dengan perkalian biasa. Maka langsung kita hitung saja, ya. Perhatikan di sini komanya harus sejajar. Nah, kita kalikan seperti perkalian biasa pada umumnya, dari bawah dulu. 7 dikali 9. 7 dikali 9 hasilnya adalah 63. Maka yang kita letakkan di bawah sini adalah satuannya. 63 satuannya adalah 3. 3-nya kita letakkan di bawah 7. Kemudian 6-nya kita sisipkan di samping 9. Nah, yang selanjutnya adalah 7 dikali 0. 7 dikali 0 hasilnya adalah 0. Kemudian kita tambahkan dengan 6. Menjadi 6. Kita tulis di bawah 4. Nah, bilangan yang pertama sudah selesai, ya. Sekarang kita lanjutkan ke bilangan satuan ini, yaitu 4. Kita kalikan dari belakang terlebih dahulu, dari 9. 4 dikali 9. 4 dikali 9 hasilnya adalah 36. Maka yang kita tuliskan adalah satuannya, yaitu 6. Nah, untuk meletakkan 6-nya, kita akan letakkan di bawah puluhan, berarti di bawah 6 sini. Maka di bawah 6 kita tuliskan 6, kemudian 3-nya kita sisipkan di atas sini. Selanjutnya yaitu 4 dikali 0. 4 dikali 0 hasilnya adalah 0. Kemudian kita tambahkan dengan 3, hasilnya menjadi 3. Kita tulis maju ke depan. Sudah selesai semuanya dikali, selanjutnya kita jumlahkan. 3 tidak ada pasangannya, maka 3-nya kita turunkan. Kemudian 6 ditambah 6, hasilnya 12. Kita tulis 2-nya di bawah 6, kemudian 1-nya kita sisipkan di atas 3. Sekarang 1 ditambah 3, hasilnya adalah 4. Nah, sekarang sudah selesai kita kalikan semua angkanya. Langkah selanjutnya adalah meletakkan komanya. Perhatikan di sini kita hitung di belakang koma itu berapa angka. Di belakang koma sini ada satu angka, ya, 9. Kemudian di belakang koma 4,7 ada satu angka juga. Berarti menjadi 2 angka, ya. Maka untuk meletakkan komanya, karena 2 angka berarti kita hitung juga 2 angka dari belakang. Berarti 1, 2. Kita letakkan komanya di belakang 4. Sehingga hasilnya menjadi 4,23. Nah, ini contoh yang pertama. Kita masuk ke contoh yang kedua. 2,45 dikali 0,8. Kita susun menjadi perkalian ke bawah. Perhatikan adik-adik, ingat tadi komanya harus sejajar, ya. Sudah? Sekarang kita kalikan dari 8 dulu ke belakang, ya. Berarti 8 dikali 5. 8 dikali 5 hasilnya adalah 40. Maka yang kita tuliskan adalah nolnya. Nah, untuk nolnya kita letakkan di bawah 5 di sini. Nolnya kita taruh, kemudian
4-nya kita sisipkan di atas. Selanjutnya 8 dikali 4. 8 dikali 4 hasilnya adalah 32. Kemudian tambahkan dengan 4 menjadi 36. Kita letakkan 6-nya di bawah 8. Jadi ingat, yang diletakkan hanya satuannya. Kecuali nanti di akhir baru kita tuliskan keseluruhan angkanya. Di sini tadi 36. Maka kita tuliskan di sini 6 dan 3-nya kita sisipkan di belakang 4. Nah, selanjutnya masih ada angka yang harus kita kalikan, yaitu 8 dikali 2. 8 dikali 2 hasilnya adalah 16. Tambahkan dengan hasilnya menjadi 19. Karena ini yang terakhir angkanya, maka kita tuliskan seluruhnya, yaitu 19. Sudah selesai bagian yang pertama. Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu dari belakang terlebih dahulu. Jadi diingat harus dari belakang ya. Kita mulai 0 dikali 5, hasilnya adalah 0. Letakkan di bawah puluhan. Kemudian 0 dikali 4, hasilnya adalah 0 juga. Letakkan di bawah 9. 0 dikali 2 juga hasilnya 0. Sekarang kita jumlahkan. Kemudian 6 ditambah 0 hasilnya 6. 9 ditambah 0 hasilnya 9. Dan 1 ditambah 0 hasilnya adalah 1. Nah, selanjutnya kita akan meletakkan komanya ya. Nah, perhatikan di sini 2,45. Di belakang koma terdapat 2 angka. Nah, yang ini 0,8, di belakang koma ada 1 angka. Berarti keseluruhan di belakang koma ada 3 angka. Maka kita letakkan komanya 3 angka dari belakang. Kita hitung 1, 2, 3. Maka komanya ada di sini, yaitu di belakang 1. Sehingga hasilnya menjadi 1,960. Nah, untuk desimal, jika angka terakhir pada bilangan desimal adalah 0, maka 0-nya bisa kita hilangkan. Sehingga hasilnya menjadi 1,96. Ini contoh yang kedua. Nah, perhatikan di sini contoh selanjutnya, yaitu 0,3 dikali 1,6. Nah, cara yang kita gunakan selanjutnya adalah cara yang kedua. Kalau di cara yang pertama tadi kita menghitung dengan perkalian. Nah, cara yang kedua, kita akan ubah ini desimal ke dalam bilangan pecahan. Perhatikan 0,3. Di belakang koma terdapat 1 angka. Ini berarti per 10. Maka kita tuliskan menjadi 3 per 10 ya. Jadi ini tadi di belakang koma 1 angka per 10. Kemudian untuk pembilangnya langsung dituliskan 3. Selanjutnya yaitu dikali. Kemudian perhatikan 1,6. Di belakang koma terdapat juga 1 angka, berarti per 10. Nah, pembilangnya kita tuliskan seluruhnya bilangan ini menjadi 16. Berarti menjadi 16 per 10. Nah, selanjutnya yaitu kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Kita kalikan 3 dikali 16, hasilnya adalah 48. Kemudian 10 dikali 10, hasilnya adalah 100. Nah, sekarang sudah menjadi 48 per 100. Ini masih bisa kita sederhanakan dengan cara mencari angka yang bisa membagi habis kedua bilangan tersebut. Nah, angka yang bisa membagi habis keduanya ini adalah angka 4. Maka akan kita bagikan dengan 4. Sekarang kita bagi 48 dibagi 4, hasilnya adalah 12. Kemudian 100 dibagi 4, hasilnya adalah 25. Sekarang sudah menjadi 12 per 25.
Nah, ini sudah cukup sampai di sini, tidak bisa kita sederhanakan lagi, karena tidak ada lagi angka yang bisa membagi habis keduanya. Maka hasil akhirnya menjadi 12/25. Kita masuk ke contoh yang kedua. 0,05 dikali 2,4. Perhatikan di sini di belakang koma ada dua angka. Ini berarti per 100. Maka kita tuliskan menjadi 5/100. Karena di sini angkanya cuma 5, maka menjadi 5/100. Kemudian dikali 2,4 berarti di belakang koma 1/10 berarti menjadi 24/10. Sudah selesai, sama seperti tadi, langsung kita kalikan saja. 5 dikali 24 hasilnya sama dengan 120. Kemudian 100 dikali 10 hasilnya adalah 1000. Sekarang sudah menjadi 120/1000. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi. Yang paling gampang, kita coret saja ini nolnya, kita hilangkan. Ya, ini kita hilangkan nolnya. Sehingga sekarang menjadi 12/100. Ini juga masih bisa disederhanakan. Kita bagi dengan 4 ya. 12 dibagi 4 hasilnya adalah 3. Kemudian 100 dibagi 4 hasilnya adalah 25. Contoh yang terakhir, 10,5 dikali 0,2. Sekarang ini di belakang koma ada satu angka, berarti per 10 menjadi 105/10 dikali 0,2 berarti menjadi 2/10. Kita kalikan 105 dikali 2 hasilnya adalah 210, kemudian 10 dikali 10 hasilnya adalah 100. Sama seperti tadi, kita bisa menghilangkan nolnya. Ya, kita hilangkan nolnya. Kemudian sekarang tersisa menjadi 21/10. Ini kita bisa sederhanakan, kita ubah menjadi pecahan campuran. Kalau tadi menjadi pecahan biasa. Kenapa pecahan campuran? Adik-adik bisa perhatikan di sini. Ini pembilangnya lebih besar, maka akan kita ubah menjadi pecahan campuran. 21 dibagi 10. 21 dibagi 10 itu bilangan yang mendekati adalah 2 ya. 2 kali 10 hasilnya 20. Kalau 3 kali 10, 30 sudah lebih. Maka hasilnya menjadi 2. Kemudian perhatikan 2 dikali 10 tadi 20. Maka selisih 21 dan 20 adalah 1 ya. Selisih itu berarti dikurang. 21 dikurang 20 sehingga kita tuliskan menjadi 1/10. Ya, 10-nya dari penyebut yang di bawah ini. Berarti menjadi 21/10. Nah, demikian pembelajaran kita adik-adik tentang perkalian desimal. Ada dua cara tadi yang kita pelajari. Nah, untuk adik-adik yang ada di rumah, silahkan memilih mana yang menurut kalian paling mudah untuk kalian pahami. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajar di rumah. Akan di-share melalui Google Classroom. Tetap semangat.